Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 139. Kami semua mempunyai ekspresi yang sama dengan kalian semua sekarang. Kami mengira Ketua Jiang akan meledak-ledak, tapi coba tebak. Kepala Jiang tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa keras. Chang Juan berhenti sejenak dan melanjutkan. Kepala Jiang berkata bahwa dialah yang menulis kaligrafi ini beberapa tahun yang lalu. Dia telah memberikannya kepada bos restoran itu. Ya, itu adalah tulisan Kepala Jiang. Ah, benar-benar. Apakah kamu serius? Mata Tan Limei dan Sun Zuang hampir keluar. Ini kebetulan. Chang Juan tersenyum. Bahkan ketika saya mengingat kembali apa yang terjadi di restoran, saya masih merinding. Saya dapat memberitahu Anda semua bahwa ini bukan suatu kebetulan. Kepala Dong tahu bahwa kaligrafi ditulis oleh Kepala Jiang sebelum dia mengatakan hal itu. Jangan tanya saya bagaimana dia tahu itu. Tapi apa yang dikatakan Kepala Dong menenangkan Kepala Jiang dan Kepala Dong mengambil kesempatan itu untuk meminta maaf, dan Kepala Jiang mengatakan dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Tan Limei, Sun Zuang, dan Yan Tua tercengang. Guo Panwei menghela nafas. Ketua Dong kami terlalu cakap. Sepertinya dia bisa menyelesaikan segala macam masalah dengan mudah. Guo Panwei tidak melakukan penjilatan. Inilah perasaannya yang sebenarnya. Itu benar. Itu terlalu sulit dipercaya. Dong Suebing keluar dari kantornya dan berdeham. Dia telah menunggu Chang Juan dan Guo Panwei selesai menceritakan kisahnya kepada yang lain dengan sengaja. Ini hampir tahun baru, dan ada banyak pekerjaan. Kalian semua telah bekerja keras, berkemas dan kembali. Dong Suebing sangat gembira melihat begitu banyak orang memujinya. Tan Limei memandang Dong Suebing. Ketua Dong, jika ada insiden seperti itu lagi di masa depan, Anda harus mengajak saya. Dong Suebing menatapnya. Fokus saja pada pekerjaanmu dan berhenti memikirkan semua ini. Dong Suebing berkata dalam hatinya. Apakah kamu mengutukku? Kejadian serupa terjadi di masa depan. Saya tidak ingin mengalami hal ini lagi. Masa depanku hampir hilang. Oh, jangan menyebarkan tentang kaligrafi. Simpanlah itu untuk dirimu sendiri. Dong Suebing tidak ingin Kepala Jiang mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, karena kejadian ini, sebagian besar staf di cabang distrik barat masih berada di kantornya. Semua orang khawatir bahwa Kepala Jiang akan meminta pertanggungjawaban cabang dan para pemimpin akan dipindahkan. Akan ada dampak yang signifikan jika hal ini terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan disalahkan oleh Ketua Jiang? Wakil Direktur Biro ke-6, Direktur Jiang atau seseorang yang lebih tinggi darinya? Tiba-tiba, semua orang menerima kabar yang mereka tunggu-tunggu. Selain dua petugas yang memukul keponakan Kepala Jiang, tidak ada orang lain yang akan dihukum. Kejadian ini sudah berakhir. Apa yang mungkin terjadi? Kepala Jiang seharusnya marah atas kejadian ini. Berita berikut yang mereka terima membuat semua orang terdiam. Brengsek, itu Ketua Xiao Dong lagi. Berita yang diterima orang-orang itu tidak memuat rinciannya. Mereka hanya tahu bahwa ketika semua pemimpin tidak berdaya, Kepala Xiao Dong dipanggil untuk mengirimkan api. Kepala Xiao Dong sampai di restoran dan memuji kaligrafi di sana. Kaligrafi ini kemudian diketahui bahwa itu ditulis oleh Kepala Jiang dan kemarahan Kepala Jiang diredakan. Chief Xiao Dong menyelesaikan masalah ini dalam waktu 10 menit. Semua orang tercengang. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Ini adalah kemampuan Ketua Xiao Dong. Saat semua orang kembali, mereka masih membahas kejadian ini. Dengar, apa yang aku katakan siang ini. Saya bilang kejadian ini hanya bisa ditangani oleh Kepala Xiao Dong. Tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikannya. Tidakkah keadaan itu aneh? Kenapa Ketua Xiao Dong bisa menyelesaikan masalah ini dengan begitu mudah? Itu karena dia adalah Ketua Xiao Dong. Hahaha, Xiao Liu, kamu terdengar seperti sedang memujanya. Di cabang, orang yang paling terkejut adalah Sekretaris Kepala Zen, Yan Lei. Yan Lei merasa apa yang dilakukan Dong Suebing terlalu sulit dipercaya. Semua orang di cabang pasti terkejut. Yang lebih luar biasa adalah sikap orang-orang lain di cabang tersebut. Mereka hanya terkejut beberapa saat lalu melanjutkan pekerjaannya, sepertinya Dong Suebing hanya pergi ke pasar dan kemudian mendapat 1 kg kubis dengan harga 1 sen.
Orang-orang hanya terkejut tapi tidak kaget. Yan Lei mulai bertanya-tanya tentang Dong Suebing dan mengetahui tentang prestasi ajaib Dong Suebing. Yan Lei hampir muntah darah saat mendengarnya, menyimpan dokumen tendangan penalti mencetak gol di detik-detik terakhir memberikan obat kepada Menteri Lu kasus korupsi Zhou Guoan. Yan Lei akhirnya mengerti mengapa semua orang tidak terkejut saat mengetahui Dong Suebing telah menyelesaikan masalah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa para pemimpin di cabang sangat mempercayai Dong Suebing. Dong Suebing bisa menyelesaikan api apapun. Malam, Jalan Heping Utara, apartemen Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan sedang memasang sepasang bait di dinding. Ada beberapa dekorasi tahun baru Imlek berwarna merah dan emas di ruang tamu. Di atas meja kopi, ada beberapa bungkus permen, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ada juga beberapa coklat dan permen bergetah di dalam mangkuk kaca. Tahun baru Imlek tahun ini sedikit lebih awal. Beberapa hari lagi akan menjadi malam tahun baru Imlek. Ini adalah masa ketika semua orang di Tiongkok mulai mendekorasi rumah mereka. Pintu terbuka, dan seseorang memasuki rumah. Ku Yun Xuan tahu siapa yang masuk bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Anda makan malam dengan para pemimpin Anda. Apa kamu masih lapar? Ya, aku ingin memakanmu. Makan kepalamu. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu meminta pemukulan? Hahaha. Dong Suebing tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ku Yun Xuan dan pergi menggendongnya ke sofa. Dia bahkan berputar dengan dia di pelukannya. Dong Suebing tidak bisa menunjukkan kebahagiaannya terlalu terbuka di unitnya, karena dia takut orang lain akan bergosip tentang dia. Kini, dia telah kembali ke rumah dan bisa secara terbuka menunjukkan kegembiraan dan kegembiraannya. Bibi Xuan, saya mendapat pujian ketika saya makan malam bersama para pemimpin. Ini adalah penghargaan yang luar biasa. Saya pikir seseorang dari bagian politik akan mencari saya dalam beberapa hari ini. Ku Yun Xuan memegangi leher Dong Suebing saat dia digendong oleh Dong Suebing. Mengapa mereka mencarimu? Dong Suebing tertawa. Ini tentang promosi saya. Saya akan mendapatkan promosi ke pangkat wakil kepala bagian. Ku Yun Xuan terkejut. Dia mencubit Dong Suebing dengan ringan. Jangan coba-coba menipuku. Anda benar-benar akan dipromosikan. Dong Suebing tertawa. Kalau pagi ini, peluang saya mendapat promosi ini hanya 50%. Tapi sekarang, saya yakin. Hahaha, kamu mungkin tidak tahu. Meskipun ada peraturan ketat mengenai promosi, seperti jumlah minimum tahun, masa percobaan, atau observasi 2 tahun, tapi itu semua tergantung pada pemimpinnya. Oh, saya tidak bercerita tentang apa yang telah saya lakukan sejak saya memasuki sektor pemerintahan. Saya bahkan tidak dapat menghitung berapa kali saya mendapat pujian dengan satu tangan. Mengapa mereka tidak mempromosikan saya? Tidak ada yang akan mengatakan apapun, bahkan jika saya dipromosikan berdasarkan pengecualian. Benar-benar, tentu saja. Mengapa saya harus berbohong? Lalu tunggu apa lagi? Ku Yun Xuan bangkit dari pelukan Dong Suebing dan mencium keningnya. Kamu hebat. Ini memerlukan perayaan. Saya akan pergi dan membeli alkohol. Jawab Dong Suebing. Kamu ingin aku melanggar peraturan? Departemen kami melarang kami minum terlalu banyak alkohol. Saya juga tidak bisa minum. Aku akan mabuk meskipun hanya segelas kecil. Kalau begitu ayo pergi ke restoran. Hah, aku baru saja makan malam. Bukankah aku mengirimimu SMS? Ku Yun Xuan menggerutu. Kepala seksi Su, yang diusir oleh Anda, mendapatkan pangkat wakil kepala ketika dia hampir berusia 40 tahun. Dia hanya mendapat pangkat kepala seksi ketika dia berusia 50 tahun. Berapa umur Anda sekarang? Sudah berapa lama Anda bergabung dengan agensi Anda? Bukankah kita harus merayakannya? Kami bahkan tidak merayakannya ketika Anda menjadi wakil kepala kantor Anda. Dong Suebing juga merasa promosi ini merupakan lompatan signifikan dalam karirnya. Ia hanya menerima tunjangan wakil kepala seksi tetapi tidak memiliki pangkat. Dengan promosi ini, dia akan dianggap sebagai pejabat pemerintah yang sesungguhnya. Ini benar-benar memerlukan perayaan. Aku masih kenyang. Mengapa kita tidak makan malam di Wang Fu sepulang kerja besok? Tunggu, kegembiraan akan hilang jika kita menunggu sampai besok. Ayo berbelanja dan menonton film hari ini. Ku Yun Xuan sambil bercanda mencubit hidungnya. Oke, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan hari ini.
Mata Dong Suebing berkibar dan menatap Ku Yun Xuan, yang mengenakan hidung belang panjang. Saya juga bisa memutuskan apa yang Anda kenakan hari ini. Ku Yun Xuan tersipu dan dengan cepat menutupi dadanya. Dia menatap Dong Suebing dan memarahi. Kamu mesum, apakah kamu mencoba menggangguku lagi? Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Dong Suebing dan membawanya ke kamar tidurnya. Dia menyalakan lampu dan menutup tirai. Dia kemudian berjalan ke lemari pakaiannya. Suasana hati saya sedang baik hari ini, dan saya akan mendengarkan Anda kali ini. Tapi ini satu-satunya saat. Jika kamu memiliki permintaan aneh di masa depan, aku akan menghajarmu. Di sana, semua pakaianku ada di sana. Anda dapat memilih apa yang Anda ingin saya kenakan. Dong Suebing menggosok tangannya dengan penuh semangat. Setiap orang mempunyai kesukaannya masing-masing, dan kesukaannya berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, saat Dong Suebing duduk di bangku SMP, dia suka melihat teman-teman perempuannya mengenakan rok pendek. Namun teman-teman sekelasnya harus mengenakan seragam di sekolah. Itu hanya pada acara sekolah atau pelajaran pada minggu-minggu berakhir ketika mereka mengenakan gaun. Namun kini, Dong Suebing lebih memilih pakaian yang dewasa dan cerdas. Ia merasa wanita dengan pakaian seperti itu lebih feminim dan menarik. Itu sebabnya Dong Suebing sangat bersemangat memilih pakaian untuk Ku Yun Xuan. Dong Suebing memutuskan untuk mulai mengambil pakaian dari dalam. Dia membungkuk dan membuka laci berisi bra dan celana dalam Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan segera tersipu dan mengulurkan tangan untuk menarik telinga Dong Suebing. Anda tidak bisa memilihnya. Aku baru saja berganti pakaian pagi ini. Dong Suebing berbalik dan menatapnya. Bukankah kamu bilang kamu akan mendengarkanku hari ini? Kamu tidak bisa memilih pakaian dalamku. Ah, kenapa kamu masih malu-malu?